Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyajikan materi tentang pendidikan dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat masa depan. Nah, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Aisyah Nur Safrida. Kedua ada Odi Aksa. Ketiga Rusda. Dan keempat ada Mita Saputri. Nah, berikut materi-materi yang akan dijelaskan oleh pemateri kami. Yang pertama ada kecenderungan globalisasi, kedua ada perkembangan iptek, ketiga ada perkembangan arus komunikasi, dan keempat ada peran dan upaya mengantisipasi perkembangan masyarakat di masa depan. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu A. Kecenderungan globalisasi. Istilah globalisasi itu berasal dari kata global yang artinya secara umum, utuh dan bulat, memiliki makna bahwa bumi sebagai satu keutuhan seakan-akan tanpa batas administrasi negara. Dunia menjadi amat transparan serta saling ketergantungan antar bangsa di dunia ini semakin besar. Nah, hal ini memiliki dampak positif dan juga negatif. Antaranya dampak positifnya terutama bagi para pendidik, yaitu mereka tidak lagi mengajar dengan klasik. Misalnya dulu guru mengajar dengan menggunakan papan dan sebatang kapur tulis. Akan tetapi berbeda dengan sekarang, karena adanya globalisasi, guru mengajar menggunakan alat bantu seperti komputer, LCD, dan juga internet. Bahkan seperti yang sedang kita alami juga, sekolah online di rumah, yaitu daring. Akan tapi hal ini juga memiliki dampak negatif. Dengan seiringnya perubahan zaman, arus globalisasi ini kan memiliki dampak negatif dalam bidang pendidikan karena adanya internet yang membuat semua hal menjadi sangat cepat. Misalnya guru memberikan tugas kepada siswanya, maka dengan mudahnya siswa mengerjakan tugasnya karena bantuan internet. Nah, dampak buruknya itu siswa atau mahasiswa mengerjakan itu dengan mengcopy paste tugas mereka tanpa memahami materi dari tugas tersebut, sehingga kualitas lulusannya kurang baik dan berkualitas. Menurut Emil Salim, dalam Tirta Harja tahun 2010, terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat dan menonjol daya dobraknya. Yang pertama ada iptek, kedua ekonomi, ketiga lingkungan, dan keempat pendidikan. Nah, dalam bidang iptek mengalami perkembangan yang semakin cepat, utamanya dengan penggunaan berbagai teknologi canggih seperti komputer dan satelit. Dalam waktu singkat dapat dihimpun informasi global yang terinci dan teliti dalam berbagai bidang. Nah, dalam bidang ekonomi mengarah ke ekonomi regional atau ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. Di berbagai bagian dunia telah berkembang kelompok-kelompok ekonomi regional seperti masyarakat ekonomi Eropa, area perdagangan bebas ASEAN, dan lain-lain. Gejala lainnya yaitu adalah semakin luasnya perusahaan multinasional sebagai perusahaan raksasa yang ada di berbagai negara. Nah, yang ketiga yaitu bidang lingkungan. Hidup telah menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai pertemuan internasional yang mencapai puncaknya pada konferensi tingkat tinggi bumi atau konferensi PBB mengenai lingkungan hidup dan pembangunan pada awal tahun 1902 bulan Juni di Rio de Janeiro, Brasil. Kerusakan lingkungan hidup di suatu tempat akan memberi dampak-dampak negatif ke berbagai negara sekitarnya, bahkan mengancam keselamatan planet bumi. Oleh karena itu diperlukan wawasan dan kebijakan yang tepat dalam bidang pembangunan yang menjamin kelestarian dan keselamatan lingkungan hidup atau pembangunan yang berwawasan lingkungan. Nah, keempat yaitu bidang pendidikan. Dalam kaitannya dengan identitas bangsa termasuk
budaya nasional dan budaya Nusantara. Di samping itu, terpaan tentang gagasan-gagasan tentang pendidikan, globalisasi terjadi pula secara langsung menerpa setiap individu manusia melalui buku, televisi, radio, media, dan bahkan sekarang internet. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. B. Perkembangan iptek. Perkembangan iptek yang makin cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Menurut Rosenberg dalam J. Gunawan tahun 2009 dan Sudibyo tahun 2011, dengan berkembangnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, maka ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Dari pelatihan ke penampilan. 2. Dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja. 3. Dari kertas ke online atau saluran. 4. Dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. 5. Dari waktu siklus ke waktu nyata. Contoh peranan teknologi untuk siswa dan siswi, diantaranya sebagai media pembelajaran daring atau online, sebagai media belajar online dengan cakupan yang lebih luas, sebagai media belajar kelompok, sebagai metode belajar siswa akan memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi, sebagai media untuk mendapatkan pengumuman lebih ringkas dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya saya Odi Aksa akan membawakan materi berikutnya, yaitu C. Perkembangan arus komunikasi. Salah satu perkembangan iptek adalah berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya seperti satelit komunikasi, komputer, dan sebagainya. Di Indonesia terjadi perubahan masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan masyarakat informasi. Pada umumnya, bentuk komunikasi langsung dikenal sebagai komunikasi antar pribadi, baik komunikasi antar dua orang maupun komunikasi antar kelompok yang ciri pokoknya ada dialog antar pihak-pihak yang berkomunikasi. Sedangkan bentuk komunikasi yang bersirikan monolog adalah komunikasi publik, dibedakan atas komunikasi pembicara pendengar seperti pada suatu rapat umum, dan komunikasi massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya, yang menyangkut penerimaan yang sangat luas. Proses komunikasi meliputi beberapa unsur dasar, yakni yang pertama, sumber pesan seperti harapan, gagasan, perasaan, atau perilaku yang diinginkan oleh pengirim pesan. Yang kedua, penyandian atau encoding, yakni pengubahan atau penerjemahan isi pesan ke dalam bentuk yang serasi dengan alat pengirim pesan. Yang ketiga, transmisi atau pengirim pesan. Yang ketiga, saluran. Yang keempat, saluran. Yang kelima, pembuka sandian atau decoding, yakni penerjemahan kembali apa yang diterima ke dalam isi pesan oleh penerima. Yang terakhir, reaksi internal penerima sesuai pemahaman pesan yang diterimanya. Materi selanjutnya masih saya juga, yaitu upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Berdasarkan perkiraan tentang masyarakat masa depan serta profil manusia yang diharapkan berhasil di dalam masyarakat itu, maka perlu dikaji beberapa upaya masa kini yang memungkinkan mewujudkan manusia masa depan tersebut. Kajian tentang upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan akan diarahkan pada aspek yang paling berperan dalam individu untuk memberi arah antisipasi tersebut, yakni yang pertama, nilai dan sikap. Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai merupakan norma atau acuan yang seharusnya dan kaidah yang akan menjadi rujukan perilaku. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal, seperti agama, hukum, adat istiadat, moral, dan sebagainya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pembentukan atau pengubahan nilai dan sikap dalam diri seseorang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembiasaan, ganjaran hukuman, keteladanan atau modeling, teknik klarifikasi nilai, dan sebagainya. Yang kedua, pengembangan budaya dan sarana kehidupan. Salah satu upaya penting dalam mengantisipasi masa depan adalah upaya yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dalam arti luas, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sarana kehidupan manusia.
Bagi bangsa Indonesia yang sedang berubah secara serentak dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan masyarakat informasi, ketahanan budaya akan memegang peranan penting. Pelestarian nilai-nilai luhur Pancasila sebagai inti ketahanan budaya tersebut menjadi acuan pokok dalam memilih dan memilah segala pengaruh yang akan datang. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu diorientasikan pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan sarana pendidikan sebagai salah satu persyarat utama untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya. Ada 5 strategi dasar dalam era globalisasi pendidikan. Yang pertama, pendidikan untuk pengembangan iptek dipilih bidang-bidang yang vital seperti manufakturing pertanian sebagai modal utama menghadapi globalisasi. Yang kedua, pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen, termasuk bahasa asing yang relevan untuk hubungan perdagangan dan politik sebagai instrumen operasional untuk berkiprah dalam globalisasi. Yang ketiga, pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan sebagai penangkal terhadap menurunnya kualitas hidup dan hancurnya sistem pendukung kehidupan manusia. Yang keempat, pendidikan untuk pengembangan sistem nilai, termasuk filsafat, agama, dan ideologi, demi ketahanan sosial budaya termasuk persatuan kesatuan bangsa. Yang terakhir, pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan termasuk pengelola sistem pendidikan formal dan non-formal demi penanggulangan peningkatan pemerataan mutu, relevansi dan efisiensi sumber daya manusia secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.